Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bil muttasil al-imam musannif rahimah ta'ala wa naf'a bihi wa bi ulum bikum bid darani amin. Halaman 10 ya. Qala al-musannif arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mal ikhlas wa tasdiq. Wa man lam yakun mukhlisan fa huwa munafiq. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia ini, maghrib dan isya. Tatajafa junubuhum, ya, antara maghrib dan isya kita diberikan taufik dan hidayat sehingga kita dapat menghadiri raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman sorga, yaitu majlisil ilm. Mudah-mudahan kita keluar daripada majlis ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan kita daripada bala, dimatikan kita dalam husnul khawatimah, dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta, yang bakal kita minta, yang orang tua kita minta, yang lupa kita minta, mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam la ilaha illallah. Taib jamaah rahimakumullah. Ya, ini kita belum ngaji sebentar ya, ada bahwa umat Islam sekarang, kita sendiri hendaklah lebih dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri hubungan kita. Hina ini tertinggal karena pondasi atau asasnya orang Islam itu tidak ditinggal. Kama itu apaan? Itu hubungan kita dengan Allah harus lebih dekat. Apa diantaranya? Ya ibadah, terutama yang wajib berjamaah, ya. Dan apa afdal ibadah umat Nabi Muhammad ala tilawatil Quran, membaca Quran. Berapa banyak kita seharian ini baca Quran, ya. Dan ini membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala jadi renggang. Jadi karena afdal ibadah ummati tilawatul Quran, afdal utama-utamanya ibadah umat Nabi Muhammad adalah baca Quran. Ya, orang-orang dulu kalau kita lihat ya, enggak, orang sekarang juga, guru saya itu setiap 4 hari sekali ya hatam Quran, apalagi Imam Syafi'i setiap. Kita ngelihat orang ini aja jauh ya kita apa yang kita baca juga maghrib dan isya kadang-kadang ya adalah hizib Quran gitu. Minimal kita sebulan sekali hatam Quran. Jadi supaya hubungan kita dengan Allah erat dan doa-doa kita mustajab. Ya, kalau kita jauh daripada hubungan kita dengan Allah, maka ya doa yang kita hubungan kita antar ditolak. Karena apa? Karena kita mintanya pas ini. Ya, jadi hendaklah hubungan kita dengan Allah diperbaiki. Misalnya jaga inti maghrib dan isya, ya, antara subuh dengan isyraq, ya, subuh dengan isyraq dijalanin. Ya, kalau sempat itu malam, ya, jangan kencing doang, minimal ingat sama Allah. Baca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Ya, kadang-kadang kita kencing doang, ya enggak, nguyuh tok lah. Nah, ini ya kita perbaikin. Terus juga diperbaikin juga ya muamalat kita,
Ini orang Yahud ya, dan Nasara ya, dengan ayat Al-Qur'an walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasara tidak akan ridho sehingga orang Islam itu ngikut agama milahnya. Bukan semuanya agamanya, sekarang kita bukan semuanya, maksudnya dari muamalat kita ngikutin orang Yahudi ya. Ya, sekarang ini riba, misalnya contohnya riba ini merajalela ya, riba. Ini kan orang Allah SWT menyatakan perang terhadapnya, riba. Ya, pertama orang yang memusuhi orang-orang soleh, Allah menyatakan wali-wali Allah termasuk riba. Yang kedua riba, kita mau pengen apaan, mau berharta kan semuanya riba. Mau pengen mobil, mau apa, ya kita perbaikin lah, maksudnya supaya kita yang masuk dalam tubuh kita ini yang halal, terus ibadah kita jadi digobul dan doa-doa kita diangkat ya. Jadi apa yang masuk ke perut, nah ini kita muamalat kita ya, itu karena Yahudi ya. Sekarang ya muamalat ya, perbaikin hubungan kita dengan Allah di samping ibadah kita dan juga muamalat yang ya. Kadang-kadang orang kemarin ada ya utang 1 juta, kok bisa beranak sampai bayar 10 juta ya. Ini bukan beranak, lebih cucu ya. Padahal 100.000 aja misalnya orang utang suruh bayar 100.000 Rp1, itu yang Rp100 itu riba ya. Nah ini kita sekarang muamalat ngajar lah. Jadi hendaklah ya kita perbaikin lagi hubungan kita dengan Allah ya, baik hubungan kita dengan Rasulullah, orang-orang soleh ya, punya irtibat, punya hubungan kita dan muamalat kita perbaiki agar ya itulah kemenangan maju dalam Islam ini, bukannya karena pangkat, harta, gelapan, tapi dengan mengikuti ati Allah wa atiur Rasul ya. Ini ikut Allah kepada ya. Ya mudah-mudahan dengan ngadain ngaji ini ya Allah ampunkan dosa kita ya, walaupun kita banyak kekurangan kita, tapi kita ngaku insya Allah ya Allah tutupin, Allah hapuskan dosa kita ya. Mudah-mudahan dengar majlis ini, berkat majlis, berkat ini waktu yang mulia ini, mudah-mudahan Allah angkat daripada bala kaum muslimin. Taib. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal husn. Baik, qala musannif arkanul Islam. Bacaan kita sampai mengenai arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Jadi arkan apa? Ruknun jamannya arkan. Ya kalau secara bahasa ini pojokan, asas syariah. Ya. Asas, pondasi. Ya, pondasinya Islam. Karena Islam ini datang dari Nabi Muhammad SAW untuk memberi kabar gembira ya bagi orang yang taat dan memberi peringatan bagi orang yang bermaksiat ya, li syahadatil bashari fi ma'asyihim wa ma'adihim gitu ya. Al Islam. Jadi arkanul Islam khamsatun, ada 5 ya. Ini sesuai dengan hadis Jibril tentang datang Rasulullah ya, ajarkan Rasulullah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang Islam ya. Terus Rasulullah mengatakan al-Islam anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah. Namanya hadis Jibril itu panjang ya. Nah, itu khamsatun 5. Pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Artinya beriktikad tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah.
i'tiqad dengan jazim, dengan benar. Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan ya yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu di sifat 20 ada tuh keterangannya. Habib Usman bin Yahya. Dulu mama kita tuh, mak saya tuh ngajarin sifat 20 di Salatul Perukunan Melayu. Ada Bul Insan padanya. Itu Masya Allah tuh. Habib Usman tuh ada keterangan masalah la ilaha illallah. Kita baca tuh aqaid. Ya. Ada tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi madarat kecuali Allah. Tidak ada yang mengangkat kecuali Allah. Ya terus maknanya la ilaha illallah. Itu aqaid yang 50 di antaranya sifat-sifat bagi Allah. Allah mempunyai sifat-sifat yang wajib 20, yang jaiz 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Terus sifat bagi Rasul 4, yang mustahilnya 4, jaiznya 1. Jadi aqaid 50. Ya, jadi sifat 20 ada sebenarnya. Ya, itu wajib mengetahui. Ya, awal wajibin alal insan ma'rifatun ilah. Awal-awalnya yang wajib diketahui oleh orang itu ngapain ente? Awal yang wajib kita ketahui apa? Ma'rifatul ilah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nyembah harus kenal dulu yang zat yang disembah. Akidah namanya. Ya minimal akidah itu yang kalau ini sifat 20 ya Ibnu Busman, atau itu akidatul awam yang bahasa Arabnya ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wabirrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awali ya. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun khalqi bil itlaqi qaimun qani wa wahidun wahai. Nah itu diajarin. Nah itu sifat-sifat itu bagi Allah. Lalu di Hadramut itu anak-anak kecil udah hafal itu sifat akidatul awam ya. Itu jadi wirid kalau di masjid-masjid saya lihat di Jawa jadiin wirid menunggu sholat gitu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim terus sampai terusnya. Nah itu mengetahui, pertama menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kita harus i'tiqad dengan jazim ya. Nah ini yang menyelamatkan kita nanti ini ya. Orang selamanya masih ada la ilaha illallah, i'tiqad khalisan mukhlisan dakhal jannah. Orang masih ada hatinya itu la ilaha illallah, dia masuk ke surga. Bakal ada masuk ke surga ya. Sampai di akhir coba keluarin orang terakhir masuk digecek dulu. Cuma kalau masuk neraka ya digecek dulu, masih ada dosa gitu. Tapi kalau masih ada la ilaha illallah diangkat ya. Yang penting dia ikhlas ya, khalisan mukhlisan ya. Taib wa anna Muhammadan Rasulullah, dan menyaksikan wa anna sesungguhnya ini anak harfu taukid ya. Ya, i'tiqad annallahu arsala. Pokoknya bahwa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk mengajarkan kepada kita. Jadi i'tiqad bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu utusan Allah. Ya, makanya Rasulullah itu abdun, ya, gelar yang paling tinggi ya. Subhanalladzi asra bi abdihi ya. Jadi gelar yang paling terbesar ada abdun ya. Kalau seandainya ada gelar yang selain itu diberikan kepada dia. Tapi gelar yang terbesar adalah abduh ya. Jadi Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT ya, artinya Rasul Allah. Berapa Rasul? Rasul itu ada 313, sama dengan jumlah Ahlul Badar. Ada yang mengatakan 313, 314, 315. Nabi ada berapa? Ada 124.000 Nabi, 124.000 Nabi ya. Tapi nama mereka ada 25 Nabi dan Rasul, karena nama yang 25 itu yang wajib kita ketahui, karena nama mereka ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak, di Hadramut aja ada 36 kuburan Nambiya ya. Jadi kalau ziarah nih kita ya, mudah-mudahan jamaah sini bisa ziarah ke Hadramut ya Karim. Itu ada Nabi Allah di samping kuburan itu ya. Kita pesantren itu ada Nabi Allah Hud, yang terakhir yang Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Shish, Nabi Allah Hadun ya, banyak lagi. Hadramut ada 30 ya itu. Jadi Nabi Muhammad adalah abdur ya, harus mengetahui itu yang kelilingannya Nabi Muhammad. Nasabnya Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, terus sampai ke atasnya ya. Terus anaknya Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad
punya anak ya, itu anak-anak. Terus istrinya Nabi Muhammad SAW itu di sifat 20 ada tuh kelingkarannya semua ya. Nah itu wajib mengetahui ya, ya yang kelihatan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan sejarahnya ya, minimal mengetahui kena nasab. Terus yang berkenaan Nabi Muhammad itu punya paman ya, ya sejarahnya yang singkat lah, minimal itu dia mengetahui, wajib mengetahui. I'tiqad bahwa Nabi Muhammad adalah abduhun rasul. Ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita wajib i'tiqad kepada ya. I'tiqad Allah arsalahu ila khalqi dinahum. Jadi mengetahui Nabi Muhammad SAW. Ini kita perlu ya pelajaran khusus mengetahui sejarahnya Nabi Muhammad. Ya risalah namanya. Ada kita beri salat Khulasan Nurul Yakin tentang saja Nabi Muhammad SAW. Ya sejarahnya lah minimalnya. Ya kalau sejarahnya sih panjang maksudnya. Ini ada kitab khusus perangnya Nabi Muhammad SAW yang 5 jilid segini. Ini khusus perangnya aja. Terus ada ya tentang banyaklah sejarahnya Nabi Muhammad ya. Minimal Khulasah ada Khulasan Nurul Yakin. Jadi mengenal Nabi Muhammad. Dan salah satu kewajiban kita ya katanya alimu auladakum ala salah satu hisol kubunaubiukum wa ahli baiti wa alimul Quran. Ini 3 perkara. Kewajiban atas walil amr, bapak terhadap anaknya apa? 3 perkara. Kubunaubiukum, mengenalkan Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Cinta nggak bakal dapat kecuali kita mengetahui, kenal ya. Cinta Nabi. Wa ahli baiti, keluarga Nabi Muhammad. Ya baik secara nasab ya para habaib, juriyahnya ke bawah itu, atau secara keilmuan para ulama yang bernasabkan ilmunya ya. Ya kullu mukminin taqi, setiap mukmin yang bertakwa. Terus wa alimul Quran, dan ngajarin kepada mereka tentang Al-Quran. Jadi jangan sampai kita punya anak nggak bisa mampu untuk baca Quran, wajib ya, kalau dia nggak bisa mampu, ngajarin, panggil orang untuk ngajarin, dan memperhatikan biayanya. Itu wajib disebutkan dalam kitab ya, memperhatikan biaya orang yang ngajar Al-Quran ya. Taib ya, mengenal Nabi Muhammad. Jadi itu kan pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Wa iqamus shalah. Yang kedua rukun Islam yang ya kita secara singkat aja nih. Artinya iqamus shalah, artinya mudawamah, terus langgeng mendirikan sholat. Iqamus shalah. Ya mendirikan sholat harus langgeng, bukan tar sholat tar kagak. Ya, setelah dia i'tiqad bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, dia wajib melaksanakan sholat. Ya, rukun daripada rukun Islam. Ya iqamus shalah, artinya mudawamah terus. Dan ini sholat ini ya bagaikan kepala dalam tubuh ya kan. Ada orang hidup nggak ada kepalanya. Orang hidup ada kakinya bisa hidup, nggak ada tangannya bisa hidup. Ya, ada beluntungan doang, nggak ada punya tangan, nggak punya kaki, hidup juga bisa. Tapi kalah begini, ada nggak bisa hidup? Nah itulah sholat seperti. Nah ini sholat, perhatikan Allah fis sholat, Allah fis sholat ya. Nah kita wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Kita perintahkan suruh keluarga kita untuk sholat ya pada umur 7 tahun, dan pukul pada umur 10 tahun kalau ditinggalin. Nah ini suruh wa'mur ahlaka bis sholah wastabir, dan sabar terus ya. Kadang-kadang kita jangan takut dengan api marah dengan berantem di dunia daripada berantem di akhirat. Kadang-kadang tuh anak bisbuganya subuh jangan dibangunin, katanya malam gadang bawa bangun. Nah ini gimana sih ya? Kadang-kadang bangun tidur jam 2 katanya subuhnya, biarin lah. Ini gimana? Ini diperhatikan ya, sholat Allah fis sholat, biasain ya. Dan awwalu ma yuhasabuhu bil abdu bin yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya awal pertama yang kali nanti dihisab di hari kiamat apa? Sholat. Pakai sholat pakai aflah wa anjah, wa in naqasat pakai khaba wa hasar. Barang siapa yang sholatnya kagak bener, barang sholat pakai aflah, orang sholatnya bener, sholatnya bagus, dengan syarat dan rukunnya,
ya ada Rasulullah bilang shollu kama ra'aitumuni, ya bagaimana sholat lagi mana aku sholat, ya, ini ikut pakai ilmu, ya ada syarat, ada rukun yang batalin aflah nih, sholatnya bener aflah wanja, dia bener bakal selamat. Wa inna qasat faqad khaba wa hasar, kalau seandainya sholatnya kagak bener khaba wa hasar, dia akan merugi dan sengsara. Jadi Allah sholat, ya minimal kita sholat yang mengetahui ilmunya, ya jangan asal sholat aja, ya dengan pelajarin, dengan apa, ya minimal juga berjamaah. Tapi kalau berjamaah insya Allah makbulun, dan tidak ada Rasulullah mengatakan bahwa sholat Rasulullah sendiri, nggak ada riwayat bahwa Rasulullah sholat sendiri, nggak ada. Sholat bardu ya, kalau sholat sunat ya minimal sholat sama bini kita, malah ilok sama anak kita, iya ajak anak, nggak ada jamaah sama anak kita, ketinggalan sama anak kita, bisa biasain sholat, apalagi sholat dua nih, subuh berjamaah dan isya berjamaah, ya iqamus shalah wa ita'uz zakah. Ya tentang pembahasan sholat nanti ada bab syarat dan apa, ada pembahasannya. Wa ita'uz zakah, kedua adalah yang ketiga daripada rukun Islam adalah mengeluarkan zakat, ya ita'uz zakah, az-zakat, ya zakat, ada zakat, mengeluarkan zakat, yaitu dia mengeluarkan zakat. Zakat itu ada terbagi dua, ada zakat mal, ada zakat badan, ya gak? Nah itu zakat, orang perhatiin zakat fitrah doang, zakat badan. Kalau zakat mal, ya ini, ya ntar ada pembahasan. Jadi ada dua, zakat fitrah, ada zakat apa namanya mal. Nah, ini kadang-kadang orang buteknya ini zakat apa? Di zakatnya fitrah doang, gencernya, udah itu zakat mal. Ya ntar ada pembahasan bagi orang yang punya nggak susuk, cuma orang tertentu aja ya, artinya orang punya harta. Dan ini ada apa kitabnya terus pembahasan. Kamu yang ngeluarin zakat, dan yang terus juga yang ya jangan dia sedekah kemana-mana tapi zakatnya kagak. Sama yang tadi ya, misalnya sholat sunat malam sampai dari jam 2 sholat sunat, subuhnya jam 7, ya gimana sih, keke, hah? Ya, orang tua bilang apa? Nyari apa? Nyari jarum hilang kampak, ya. Ya, sholat sunat sampai tahajud. Ya, sholat subuhnya dewek-dewek sendiri. Nah, itu gimana sih? Hah? Jamaah. Sholat subuhnya kesiangan. Ya, kadang-kadang ya bikin itu semuanya dia sedekah, tapi zakat nggak keluar. Ya udah keluar zakat wajib. Ya sedekah diperhatiin juga. Kalau setelah dia mau wajib ya, sedekah itu masya Allah tiap hari kita suruh. Sedekah itu tatbil bala, ya. Ya itu mengumpulkan dala. Dan ini ada tingkat-tingkatan. Imam Suyuti itu ada sedekah. Ada tingkat-tingkatannya. Kepada siapa? Kepada saya, kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang tua, kepada orang paling tinggi itu Imam Suyuti itu mengatakan pada orang alim sampai 900 derajat, 900 ya derajat. Cuma orang kadang-kadang ya nggak perhatiin ini. Udahlah alil ilim, al fuqaha paling besar. Ya sedekahnya itu kepada ahli fuqaha. Nah itu kita perhatikan. Baik, terus wasama Ramadan, dan yang keempat daripada rukun Islam adalah puasa bulan Ramadan. Ini kutiba alaikumusiyam, gitu ya. Telah dipardukan atas kamu puasa, ya. Puasa itu ya puasa artinya menahan apa aja, tapi ya artinya menahan tidak makan, tidak mau minum dari mulai terbit matahari sampai terbenam, dari mulai subuh sampai maghrib, ya enggak makan. Nah itu ada pembahasan ya, enggak makan, enggak minum, enggak jima, ya, dan menahan daripada sesuatu yang membatalkannya, tidak bohong, ya, ngadu domba, menceritakan kejelekan orang lain, itu puasa secara batin, ya. Nah ini perlu, dan termasuk syariah al-qadimah juga. Jadi puasa
rukun. Ya semua syaratil qadimah, cuma ada beda puasa. Katanya semua anbiya pada puasa. Katanya puasanya Nabi Allah Ibrahim katanya puasanya seumur hidup. Kenapa puasanya? Ini cuma 3 hari dia puasa. Ayamul bid ya. Apa namanya? 13, 14, 15. Karena 1 hari diganjar 10 ya. Syariatnya beda. Nabi Allah Daud puasanya sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Kita semuanya itu jadi sunnah. Yang wajib hanya bulan Ramadan ya. Nah ini perhatiin, kadang-kadang ya Masya Allah ya, barang Ramadan baru 5 hari udah pada ngopi ya Allah. Jangan, ini harusnya kena razia ya. Iya, tapi bukan nggak punya helm aja ini. Tapi orang, nah ini harus puasa termasuk rukun ya, daripada rukun Islam, fondasinya Islam ya, puasa bulan Ramadan ya. Terus wahajjal bait ya, ini kalau mau luas lagi ada pembahasannya, ada rukun, ntar kita setelahnya ini ada ya, ini secara global ya. Wahajjal bait dan pergi haji, man istata'a, bari yang istita'ah ya, mampu ilahi sabila ya, dan mampu menjalaninya ya, pergi haji. Katanya haji ya ke Baitullahil Haram ya, katanya menuju ke Ka'bah, haji dan umroh ya. Kalau haji pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji gitu ya. Dan ini yang wajib haji. Ada yang mengatakan umroh mal umroh, tapi ada yang mengatakan umroh tidak wajib ya. Tapi yang mutamad adalah haji ya. Ada yang mengatakan haji dan umroh ya. Tapi orang kalau haji pasti umroh ya. Nah ini wajib termasuk rukun. Tapi untuk yang mampu, apa yang mampu? Mampu dalam arti apa? Aman dalam perjalanan, punya ongkos bolak-balik, dan punya apa namanya, nafkah orang yang ditinggalin ya. Misalnya anak istrinya, dia pergi kelaparan anak istrinya, nah, jangan ya. Mampu pergi haji. Katanya suruh anbiya nabi pada haji, nabi semuanya katanya seluruh anbiya haji ya. Dan ini haji ya, hajilah sebelum dilarang katanya gitu. Dulu kita ini kalau di Yaman haji ini kayak orang mau ziarah ya, mau haji, saya mau haji, daftar tinggal nyebrang loh kayak gitu ya. Sekarang kita saya mengatakan ditutup loh ya, boleh pakai ya. Ya mudah-mudahan ya Allah buka ya. Ya mintanya kita ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Katanya minta doanya Allah marzuqna ziaratuhum fi kulli sanah, katanya. Ya Allah berikan aku rezeki untuk ziarah tiap tahun. Ya. Nah ini apa namanya, haji karena termasuk rukun daripada rukun Islam. Dan para ulama banyak ya Indonesia. Imam apa katanya? Saya punya guru itu 15 kali haji kayak Tefur. Ya, ada apa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani katanya berapa 50 kali haji apa 100 kali haji itu masyan. 50 kali haji katanya masyan. Masyan itu jalan kaki di Baghdad. Ya banyak sekarang ya. Ya kalau mau jalan dari Yaman itu, saya pernah orang jalan kaki dari Yaman sih nggak begitu jauh. Pertama dia jalan 25 hari. Ya. Terus jalan lagi 21 hari. Tapi itu yang wajib ya, dia pakai marhalah, apa maksudnya pakai tunggangan ya. Kalau nggak laik, nggak mampu ya. Ya. Bagi yang mampu ya, bagi yang mampu ini haji. Ya minta kita berdoa mudah-mudahan ini 2 tahun ini ya. 3 tahun apa? Nah ditutup mulu ini. Ya, ini ya prihatin juga. Masya Allah. Ya tapi ada berangkat semua, ada yang haji dari segala. Cuma Indonesia ini ya Allah alam ini hubungannya kurang baik apa gimana ya, diplomasinya ya. Ya mudah-mudahan Allah angkat ya
buka kota Mekah ini, ya ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ya orang karena ziarah dari man ziarani wajabat lahu syafaati, katanya. Barang siapa yang ziarah ke makamku, maka dia wajib mendapat syafaatku. Ya. Ini udah isya loh. Hah? Taib, ya. Jadi haji Baitullah ilaihi sabila, artinya pergi haji bagi orang yang mampu menjalaninya. Dan katanya barang siapa punya tidak haji, barang siapa yang punya ongkos kendaraan ada, dia enggak haji, dia milih matinya tuh mau Yahudi apa Nasoro. Alhamdulillah min dzalik. Barang siapa yang punya ongkos, katanya ongkos daan ya, ongkosnya ya malam maksud itu pulang pergi di sono, terus nampak orang yang ditinggalin ya. Nah, terus ada kendaraan aman perjalanan, terus kagak haji, milih tuh mati Yahudi atau Nasara. Ya, ya kita dulu alhamdulillahnya, ya masih di sono ya, pakai mobil berangkat tuh pagi dari Hadramut pagi sampai Hudud, ngelewatin padang pasir 8 jaman lah, sampai perbatasan tuh pagi kira-kira jam 2 perbatasan Yaman, terus sampai Haram jam 10 malam Tower itu Hilton ya. Ya alhamdulillah, cuma sampai sekarang gitu belum nih ya. Masya Allah. Kalau ya pesawat cuma 45 menit dari situ Jeddah, tinggal sendiri. Nah kita sendiri dewek-dewek ya umroh. Ya mudah-mudahan ini gampangin ya. Ini Masya Allah prihatin. Ya mudah-mudahan dibuka oleh Allah SWT ya. Mal ikhlas wa tasdiq. Ya semua itu kita lakukan. Ya bersyahadat, qomus shalah, mengeluarkan zakat, shaum Ramadan, pergi haji, mal ikhlas. Ikhlas karena Allah SWT. Ya. Artinya apa? Amal li ajlillah. Beramal karena Allah SWT. Enggak ngarepin pujian, enggak. Kita nih ibadah, ya dipuji begitu, ya dihina orang ya begitu. Jadi enggak ngarepin nanti sholat karena sih. Ya, ikhlas karena Allah. Ya. Ikhlas. Jadi amal li ajlillah. Ini kan karena kalau ikhlas, orang seorang yang ilmunya juga ikhlas, fondasinya kuat. Nah, tapi kalau karena udah dah. Ya. Karena lagi nyalon, karena lagi ini, karena lagi ya akhirnya nyumbangnya. Nah, ini ikhlas karena Allah. Ya semua yang kita laksanakan ikhlas karena Allah. Daripada sholat, ya semuanya gitu hati. Ya, di hati kita masing-masing ya. Kalau ada selentrian kira pengen ria apa, mujahadah. Jangan, nih semuanya tapi kan di hati nih ya, bukan karena anuan juga kita ini orang nggak ikhlas, ini bukan nilaian kita juga ya. Ya tapi masing-masing kita. Ini kan semuanya kerjaan hati. Ya. Orang ninggalin amal juga ria karena orang. Beramal karena orang juga ria. Meninggalkan, gue mah nggak mau sholat jamaah, banyak orang lagi karena orang juga ninggalin, gue nggak mau, itu kan ria juga. Ya beramal karena orang ria, meninggalkan amal karena orang juga ria. Kebalikannya ya, kelas ya terus kita mujahadah. Ini semua orang ada, kita memang basyariah kita ya, manusia ya, tapi mujahadah, ikhlas karena Allah. Wa tasdiq, dan membenarkan. Ada yang membenarkan dalam hati, membenarkan, berkeyakinan semua itu. I'tiqad kita bahwa Allah SWT sebagai Allah, Nabi Muhammad, menyaksikan, membenarkan bahwa ini adalah perintah Allah SWT. Ya, daripada sholat, puasa, zakat, berhaji, ini kita laksanakan ikhlas dan tasdik, membenarkan karena ya perintah Allah ya. Ya membenarkan ini perintah kita jauh. Islam itu kan arti taslim. Taslim itu kan derek dalamnya manut dengan perintah Allah SWT. Manut dengan perintah Allah.
Jadi nggak ada ya Islam taslim. Ini kita ada orang kan ini ada hikmahnya nggak ya? Nyari ada hikmahnya. Ente ini nyembah Allah apa nyembah hikmah? Nyembah hikmah. Jangan. Tapi tidak ada perintah Allah SWT kecuali ada hikmahnya. Ya, tidak ada perintah Allah kecuali ada hikmahnya. Tidak ada larangan kecuali madarat atas kita. Gitu. Jadi bukan ya hikmah. Jangan nyembah hikmah. Nyembah Allah SWT. Ya ada orang faedah galapan, tapi kita itikad lah yang besar. Jadi naik kita punya derajat gitu ya. Jadi bukan karena hikmah. Ini sholat ada hikmah. Iya, tapi karena Allah SWT. Ya, benarkan. Tapi semuanya ya tidak ada perintah daripada ini kecuali ada faedah untuk maslahat kita, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Ya kadang-kadang di dunia nggak ada, tapi kita perjalanan kita buat masih panjang, belum barzah aja nih, kuburan udah lama banget, iya. Kalau nggak ada yang ngirimin coba, kadang orang kan kada apa namanya dewek bawa amal, nggak ada investasinya, anak soleha kagak, sodakohnya kagak, ilmu manfaat juga kagak lah itu, dewek bawa amal lah. Nah itu kita punya investasi juga, apa orientasinya kita ya. Nah itu ya harus perjalanan kita mesti banyak. Jadi ikhlas aja, ntar ada perjalanan masuk jalan. Ya belum lagi barzah, mahsyar, mizan, ya banyak lagi timbang ntar dikasih kitab, terus sirot, ayo dah sirot apa jembatan, masih panjang jalan kita. Nah ini perlu amal. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. Ya orang di dunia ya mungkin amal ya balasannya sama sih ya gitu, tapi nanti balasan kita nih ya kita beriman kan dengan balasan Allah SWT nanti aja. Nah itu kita perlu ini. Jadi membenarkan semua dalam hati, harus yakin gitu ya, yakin gitu, yakin ya. Misalnya kuburan nggak pakai, kita yakin nih kotak ini ada emas ya gak? Ada intan berlian apa, kalau dibuka itu tambah yakin nggak? Ya kan kagak ya, kayak gitulah keyakinan. Kayak Imam Ali katanya, lau gashibal gitu mazdatu yakina katanya. Kalau seandainya dibuka itu gitu ya, alam kubur, mahsyar, surga, neraka, mahsyar, amal baik dibuka itu di mana? Saya nggak tambah tuh imanan kita. Iya udah yakin, nggak tambah, ya udah luber, mau tambah lagi mau. Ya cuma kita minta sama Allah. Apa doa fajar itu, ada doa fajar tuh di apa namanya di ambol sebelum sholat kita subuh, habis sholat sunat ada sebelum sholat subuh doa fajar itu, masya Allah. Apa ada doa? Allahumma salika imanan daiman mubashir, Allahumma yaqinan shadiqan hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ardini ma qasamtahu li. Allahumma iman zaim apa? Ya itu doa masya Allah. Allahumma salika yaqinan shadiqan hatta alama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ardini ma qasamtahu li. Ya itu doa masya Allah, yakinan. Anta abi Allah hadat juga ya alaika bitahsinil yaqin sarul ghaibu ainan bila nukri katanya. Alaika bitahsinil yaqin, hendaklah kalian menambah keyakinan ente. Sarul ghaibu ainan bila nukri katanya. Yang gaib itu ain, di depan mata. Ya, bila nukri tanpa ada keraguan. Sarul ghaibu ainan. Kadang-kadang ya kita kadang-kadang ragu orang saya. Apa iya lah, apa iya mah gimana ya? Yakin alaika, itu sudah diperbaikin ya. Alaika bitahsinil yaqin sara ghaibu ainan bila nukri. Hendaklah kalian memperbagusi keyakinan ya, perbaiki. Karena kita kan banyak mau coba apa iya ya dulu yakin. Orang-orang dulu kenapa tuh doanya di samping makanan yang mahal ya, dalam bacanya bilang bismillah doang, apaan patnya. Sekarang kita sampai berusaha kan ya. Astagfirullah. Kenapa yakinnya kurang ya? Ya di samping ini yakinnya kurang, kita kurang yakin ya. Alaikum. Mata sedikit ya malah. Udah belum masih.
Bisa. Hah? Oh. Faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq katanya. Terusin ya. Barang siapa yang tidak ikhlas fa munafik. Barang siapa yang tidak ikhlas munafik. Dia beramal liatin orang galapan karena munafik. Dohirnya doang. Dohirnya begini, dohirnya. Tapi hatinya ya kita perbaikin ya. Ada munafik fil amal ya. Ada munafik fil amal juga ya. Ya itu barang siapa yang tidak ya ikhlas. Ya, wa man lam yakun mukhlishan, barang siapa yang tidak ikhlas beramal, sholat enggak ikhlas, puasa enggak ikhlas, haji karena ya pengen disebut ya. Jangan satu aja disebutnya ya. Haji berapa kali juga ya. Jangan haji itu sekali aja. Nggak disebut haji. Nah itu dia beramal, yaitu tadi meninggalkan beramal karena orang. Ria, meninggalkan amal karena orang juga. Gue mau ini nggak mau sedekah takut sebut kalau takut disebut tidak dermawan kagak. Nah itu juga jangan meninggalkan amal karenanya. Gue nggak mau sholat berjamaah di masjid karena takut dilihatkan orang lainnya. Mau ini juga jadi meninggalkan beramal karena orang. Ya ria, balikannya ikhlas ya. Terus meninggalkan amal karena orang juga ria. Jadi kita ya udah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kita mati. Wa man la yakum musaddiqan bi qalbi fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak membenarkan di dalam hatinya, di hatinya ada tidak benar, ragu. Apa iya Allah Subhanahu wa taala ada? Nah, ini ragu. Nah, ini hati-hati. Apa iya di hatinya itu tidak membenarkan, katanya kan mal ikhlas wa tasdik. Barang siapa yang tidak membenarkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, dia enggak yakin di hatinya, kafir. Katanya. Itu ya. Ya, wa man lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq, wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak beramal ikhlas, dia munafik. Dan barang siapa yang tidak membenarkan di dalam hatinya, kafir. Dohirnya doang, ya. Ya banyak sekarang ada, bukan banyak maksudnya, ada seseorang kan kadang-kadang nggak benerin ya, atau dia nggak taslim dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya sekarang pernah Said Alwi ini ada konferensi ulama di Said Alwi, bapaknya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Ada orang orientalis itu ya orang barat Yahudi pelajari Islam. Katanya ya Said Alwi, saya Yahudi, antum percaya nggak saya ini hafal Quran? Hafal Quran. Kata Said Alwi, kenapa nggak percaya? Ya, ini orang Quran kadang-kadang bagus segala macam, ini nggak membenarin. Tapi ada juga yang membenar benar dia. Itu ceritanya Habibie ya, tahu gak? Yang katanya ada orang, dia kan ada 3 tuh di Breyer di Jerman, iya. Ini dia selalu bedalnya nilainya benar galapan. Tahu-tahu nilainya selalu kalah di nomor 2 mulu. Rahasianya apa? Ternyata akhirnya dibongkar. Rahasianya saya tuh setiap jam 3 saya mandi, saya minyak wangi, dia nggak wudu, nggak sholat ya. Ini saya baca Quran. Baca Quran. Kayak Quran itu dibaca membuat imun jadi naik kayak imun. Kita kan kalam dengerin yang lain mulu, jadi imunnya kurang ya dia. Nah itu akhirnya dia baca, akhirnya dia sujud nangis, dia sendiri yang ngerjain. Akhirnya Habibie ngerjain gitu. Dia sholat bangun jam 3 kalapan dia sholat, akhirnya naik rankingnya ya kan. Nah itu ya, jadi hendaklah kita artinya membenarkan di dalam hati dan tidak ragu ya. Terus waslul iman ya, sampai situ ya.
Besok wa aslul iman. Ini masih berkenaan dengan akidah. Ya. Akidah artinya ya mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat ya. Ya, jadi tandain besok sampai wa aslul iman. Ini kitab saya taruh aja. Ya, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya, mengikuti daripada petunjuk-petunjuk Allah SWT, berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, mari kita tutup dengan doa ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaina wa alaina mut wa alaina mut insyaallah."